Jadi dampak dari kenaikan BBM tadi bisa menyebabkan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa gitu. Di Kota Palu pada tahun 2023 secara rata-rata harga barang dan jasanya itu mengalami kenaikan sebesar 1,87%. Jadi emang banyak banget itu komoditas yang perlu kita pantau harganya di setiap bulannya. Oh, oke. Dan Setiap bulan, Bu, setiap dicatat. bulan dicatat. Bukan. Tidak. Jadi mungkin ini merupakan jawaban sih mengapa pemerintah itu nggak menaikkan UMR masyarakat setinggi-tingginya Karena agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Misalnya ada barang yang peminatnya tuh banyak, oke. akan tetapi stok barangnya itu sedikit. Nah, kecenderungan harganya itu bakal apa nih? Naik atau turun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita balik lagi ke Bisik-Bisik, Bincang Asik Bicara Statistik, episode 2. Buat yang belum tahu, Bisik-Bisik adalah sebuah seri podcast alias video podcast di mana kami membahas secara detail tentang suatu topik tertentu yang berkaitan dengan tugas dari Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai produsen data statistik resmi di Indonesia. Setelah di episode Bisik-Bisik sebelumnya, kita membahas tentang pertanian yang ada di Kota Palu. Yang belum nonton bisa dinonton dulu, klik linknya di atas ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini, di episode 2 Bisik-Bisik kali ini, kita akan membahas suatu data yang cukup strategis di Indonesia, yaitu data inflasi. Bahasanya mungkin bukan membahas kali ya, tapi lebih ke sharing-sharing tentang bagaimana sih peran BPS, dalam hal ini BPS Kota Palu, untuk menghasilkan angka inflasi tersebut. Mulai dari tahap perencanaannya, penentuan barang ataupun jasa mana yang kita catat harganya, terus tahap pengumpulan datanya di lapangan seperti apa, itu akan kita omongkan di sini. Kenapa sih kita berbicara tentang data inflasi? Karena ya supaya kita bisa punya pemahaman mengenai inflasi itu bukan hanya sebatas teoritisnya saja, melainkan kita tahu praktikalnya di lapangan itu seperti apa supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih baik dan juga akan membantu kita dalam memahami situasi di negara kita itu sendiri. Nah, detailnya tentang proses inflasi dari 0 sampai dengan 100 nanti akan di-sharing oleh Ibu Sri Astuti yang saat ini sudah hadir di studio Bisik-Bisik. Beliau kebetulan adalah ketua tim saya sendiri di tim distribusi dan saat ini adalah sebagai statistisi ahli muda di BPS Kota Palu. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Ria. Iya. Jadi Ibu, kalau nih kita langsung masuk ke topiknya saja. Kalau kita bicara tentang inflasi, orang-orang itu kan paling taunya sebatas artinya saja, seperti inflasi itu diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ibu bisa bantu elaborasi tidak Bu? Arti dari inflasi itu sebenarnya apa sih? Oke. Nah, sebenarnya untuk menjelaskan arti inflasi itu kan udah ada definisinya. Cuma biasanya masyarakat itu kan agak kurang paham jika hanya dijelaskan sebatas definisi saja. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan terkait fenomena-fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan inflasi gitu. Nah, inflasi ini sendiri kan pada dasarnya intinya adalah fenomena kenaikan harga kan. Ya. Nah, pernah nggak sih kita tuh merasa kenapa ya barang dan jasa itu harganya makin lama makin naik? Benar kan? Nah, coba kita bayangkan dan bandingkan nih harga misalnya komoditas beras di tahun 2010 dengan harga beras di tahun 2024. Nah, pasti itu berbeda. Ya. Nah, sepengetahuan saya, harga beras di tahun 2010 itu harganya Rp14.000 per kilo. Oh. Rp10.000 per kilo. Oh, 10.000. Nah, di tahun 2024 itu harganya udah meningkat nih, jadi 14.000 sampai dengan
Rp15.000 per Oke, kilo. heeh. Jadi ada tren kenaikan harga dari yang sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp14.000. Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan fenomena inflasi gitu. Oh, Nah, seperti contoh itu. lainnya misalnya Hijriah masih ingat nggak harga seporsi bakso pada zaman Hijriah SD? Itu Hmm, berapa? sekitar mungkin masih harga 10.000 masih Sepuluh dapat ribu sih. ya. Kalau zaman saya SD itu harganya masih 200 perak gitu. Kan ada lagunya tuh kan. Apa itu? Satu mangkok saja 200 perak. Kan ada kan? Nggak kenal, nggak kenal. Oh gitu. Oke. Kita bandingkan dengan harga di tahun sekarang. Iya, Ini dalam artian bakso abang-abang ya. iya, Itu udah 15.000 per porsinya. iya betul. 15.000 kan. Bahkan ada yang matok harga Rp20.000 per Nah, porsinya. Jadi ada tren kenaikan harga dari yang 5.000 berapa tadi ya? 10.000. 10.000 ke 15.000. 15.000. Nah, Oh, inilah yang dinamakan fenomena terkait inflasi. Jadi ada peristiwa kenaikan harga yang terjadi secara bertahap di setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, inilah inflasi. berarti kalau dari penjelasan tadi, em, sebenarnya kenaikan atau tren harga yang naik itu normal saja ya Bu ya? Iya, Karena itu memang termasuk terjadi normal. bukan cuma di Indonesia juga, tapi di Betul. luar negeri juga Iya, terjadi. betul sekali. Karena memang makin lama harga barang sama jasa itu memang makin naik. Iya, akan semakin meningkat. Tapi kenaikan harga tersebut apakah bisa dianggap baik atau buruk Bu sebenarnya? Nah, sebenarnya banyak masyarakat yang menganggap Mm-mm. bahwa inflasi ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu Iya, yang negatif kan. iya, Udah inflasi udah cemas aja kan. iya, Nah, sebenarnya jelas. inflasi itu hal yang normal terjadi. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, Mm-mm. inflasi itu pernah terjadi gitu. Seperti di negara Jepang, Singapura, Jerman, Amerika Serikat bahkan itu pernah terjadi inflasi gitu. Nah, ini merupakan hal yang normal. Dengan catatan bahwa inflasi yang terjadi itu masih dalam batasan yang wajar. Jadi Hmm. bukan inflasi yang parah seperti Oh, hyperinflasi gitu. oke. Jadi simpelnya sebenarnya inflasi ini merupakan hal yang normal dan di Indonesia sendiri sebenarnya Bank Indonesia telah menetapkan target untuk BI rate namanya. Heeh. Jadi target untuk inflasi tahunan itu di kisaran 2,5 plus minus 1% Di di tahun tahun oh 2024. 2024. Nah, jadi kalau misalnya suatu wilayah yang angka inflasinya berada di kisaran itu tadi itu masih tergolong inflasi yang wajar karena masih Oke. bisa dikendalikan harganya gitu. Akan tetapi kalau bagaimana kalau inflasinya tersebut sudah parah gitu Hmm. atau deflasi ya, deflasi ini kan penurunan harga. Bagaimana Oh. kalau penurunan harganya itu sudah sangat parah? Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Oh. Nah, krisis ekonomi ini contohnya di Venezuela sejak tahun 2016 itu kan mengalami krisis ekonomi yang Hmm. diakibatkan hyperinflasi. Oh, oke. Bahkan di Amerika Serikat pada tahun 1930 itu pernah mengalami krisis ekonomi diakibatkan deflasi yang parah gitu. Jadi balik lagi ke awal, kalau inflasi itu maupun deflasi bukan sesuatu yang buruk, akan Oh, tetapi tidak selamanya baik, tapi tidak selamanya buruk juga gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Sebenarnya inflasi normal-normal aja gitu, asal masih dalam batas yang bisa dikendalikan. iya benar. Oh. Tadi Ibu menyebutkan tentang deflasi ya. Mm-mm. Deflasi katanya tadi adalah penurunan harga Mm-mm. yang ujungnya bisa menyebabkan krisis ekonomi. Mm-mm. Tapi kan deflasi itu juga sebenarnya bagus karena harga barang itu jadi lebih murah. Murah ya, iya. Tapi kenapa bisa sampai menyebabkan krisis ekonomi? Nah, disinilah kita perlu mengubah sudut pandang kita gitu. Hmm. Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen, Mm-mm. kita menganggap deflasi itu bagus kan. Iya. Siapa sih yang nggak suka kalau harga barang jasa itu murah? Mm-mm. Nah, saya sendiri saja sebagai konsumen suka gitu kalau misalnya barang-barang yang saya beli itu bisa terjangkau harganya murah gitu. Akan tetapi coba kita mengubah sudut pandang kita dari sisi produsennya. Bagaimana nasib para produsennya kalau misalnya harga barang dan jasanya itu terus-menerus turun? Nah, tentu rugi kan? Nah, oleh karena itu, di sini kita perlu adanya kebijakan ataupun strategi dari pemerintah setempat untuk mengendalikan harga-harga yang ada gitu, agar tidak berakibat secara fatal. Misalnya seperti hyperinflasi tadi, inflasinya semakin tinggi dan juga deflasi parah yang dalam dunia perekonomian itu disebut sebagai deflasi spiral gitu. Oleh karena itu, sebenarnya deflasi bisa menandakan bahwa
sebuah wilayah itu tidak tumbuh perekonomiannya karena deflasinya semakin parah gitu. Jadi ada batasannya juga nih deflasinya, deflasi parah, kemudian hyperinflasi, inflasi yang semakin tinggi. Jadi seperti itu, Hijriah. Berarti memang inflasi maupun deflasi itu sebuah hal yang normal, asalkan masih dalam batas wajar dan bisa dikendalikan. Iya, betul. Gitu. Kembali lagi ke tadi. By the way, dari tadi kita membicarakan tentang angka inflasi. Tadi Ibu juga sebutkan bahwa Bank Indonesia itu menetapkan ada suatu sasaran atau target inflasi di tahun 2024 itu 2,5 plus minus 1. Itu bagaimana sih Bu cara interpretasi dari angka inflasi itu sendiri? Mungkin bisa dikasih pemahaman supaya kita lebih paham gitu. Oke, saya langsung pakai contoh data aja ya. Boleh. Misalnya data angka inflasi Kota Palu di tahun 2023 itu inflasi tahunannya kan 1,87%. Oke, 1,87%. Nah, interpretasinya adalah di Kota Palu pada tahun 2023 secara rata-rata harga barang dan jasanya itu mengalami kenaikan sebesar 1,87%. Nah, kalau kita kaitkan dengan BI rate tadi, untuk tahun 2023 itu targetnya 3 plus minus 1. Jadi masih ada dalam rentang yang wajar gitu untuk BPS Kota Palu sendiri gitu. Nah, bagaimana cara interpretasi angka inflasi bulanan? Sebenarnya sama aja gitu dengan inflasi tahunan, cuma perbedaannya dari segi tahunnya aja gitu. Misalnya kita ambil data kemarin, inflasi Kota Palu di bulan April kan mengalami deflasi ya. 0,08%. Nah, ini artinya bahwa pada bulan April, Kota Palu itu mengalami penurunan harga sebesar 0,08%. Jadi secara umum, rata-ratanya penurunan harganya sebegitu, sesuai dengan persentase yang ada gitu. Tapi penurunan harganya tidak berlaku di barang tertentu saja, tapi di keseluruhan barang yang secara dicatat. keseluruhan. Secara keseluruhan, bukan di barang-barang tertentu saja. Kalau begitu, kenapa sih bisa terjadi yang namanya inflasi maupun deflasi? Sebenarnya banyak faktor ya, jadi ya. Cuma yang biasanya yang paling sering menyebabkan terjadinya inflasi itu ada empat faktor. Empat faktor. Iya. Kalau di sekolah itu pasti kita udah familiar nih, karena udah diajar nih di mata pelajaran ekonomi gitu. Jadi ada empat faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah faktor demand dan supply. Yang kedua itu terkait dengan peningkatan biaya produksi. Yang ketiga terkait dengan jumlah uang yang beredar. Dan yang keempat ini adalah terkait faktor impor barang. Nah, yang pertama kan faktor demand dan supply ya. Demand ini kan permintaan, supply penawaran. Nah, simpelnya ini kayak gini deh. Misalnya ada barang yang peminatnya tuh banyak, akan tetapi stok barangnya tuh sedikit. Nah, kecenderungan harganya itu bakal apa nih? Naik atau turun? Naik. Ya, betul. Bakal naik. Contohnya tuh beras. Beras ini kan peminatnya banyak ya, pasti dibutuhkan karena jadi makanan kebutuhan pokok. Kalau belum makan nasi, belum kenyang. Betul sekali. Indonesia sekali. Oke. Nah, sementara di beberapa bulan yang lalu kan kita mengalami El Nino kan. Jadi beras itu padi sawah itu sempat gagal panen. Nah, akhirnya stoknya itu menurun, stoknya itu menipis. Nah, akibatnya apa? Harga beras itu menjadi naik gila-gilaan sih. Iya, benar. Jadi itulah salah satu dampak dari kenaikan harga beras tadi sehingga menyebabkan inflasi. Nah, sebaliknya misalnya jika barang tersebut stoknya banyak, akan tetapi peminatnya ini sedikit. Nah, cenderung harganya itu akan turun. Nah, contohnya misalnya tomat. Tomat kalau masa panen itu kan melimpah ya stoknya. Akan tetapi kadang-kala tomat ini kan peminatnya nggak banyak ya. Apalagi tomat ini termasuk komoditas yang cepat busuk gitu. Jadi masyarakat itu nggak mungkin beli dalam jumlah yang banyak. Kan? Jadi biasanya kalau udah masa panen tomat itu harganya bakal melonjak turun sampai 3.000 per kilo, bisa sampai itu 3.000 per kilo. Jadi itu faktor pertama tadi yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu faktor demand dan supply. Nah, yang kedua adalah faktor terkait peningkatan biaya produksi. Nah, kita ambil contoh sebagai industri. Industri roti. Nah, industri roti ini kan membutuhkan bahan baku kan, seperti tepung, kemudian telur, susu, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendistribusikan barangnya ini kan perlu yang namanya BBM.
Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintah itu menaikkan harga BBM? Nah, tentunya para pengusaha ini juga harus menaikkan harga biaya produksi dari sisi distribusi barangnya kan. Nah, mereka harus memutar otak nih. Jadi, mereka tuh harus mengambil solusi dengan cara menaikkan juga harga si roti tadi. Oke. Jadi dampak dari kenaikan BBM tadi bisa Mm-mm. menyebabkan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa gitu. Sebenarnya bukan dari sisi distribusi saja gitu, dari sisi upah tenaga kerja ataupun UMR juga ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Oh, Nah, misalnya kan pemerintah nih menaikkan UMR oke. di Kota Palu. Mm-mm. Nah, si industri toko roti tadi kan juga harus menaikkan upahnya sesuai dengan SK yang ada kan, Iya. SK kenaikan UMR tadi. Nah, pada saat upah tenaga kerjanya itu dinaikkan, otomatis harga barang jasa yang mereka jual juga akan naik. Iya. Jadi sebenarnya mau gaji itu naik setinggi-tinggi apapun ya tetap harga barang dan jasa juga itu bakal ikutan naik juga gitu. Oh, Jadi mungkin ini merupakan jawaban sih mengapa pemerintah itu nggak menaikkan UMR masyarakat setinggi-tingginya karena agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, karena akibatnya yaitu tadi bisa menyebabkan harga barang dan jasa yang lain juga akan bakal ikutan ikut naik naik. gitu Oh, seperti itu. gitu. Dan yang ketiga tadi Mm-mm. faktor terkait jumlah uang yang beredar kan di Iya. masyarakat. Nah, contoh yang paling umum ini seperti pemberian THR. Oh, oke. Nah, THR ini kan biasa diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri kan. Mm. Nah, pada saat masyarakat merasa memiliki banyak uang, maka Iya. mereka itu cenderung akan lebih konsumtif. Banyak belanja. Oke. Iya, benar. Jadi daya beli masyarakat itu semakin meningkat, Mm-mm. kemudian eh, cenderung lebih konsumtif dari yang sebelumnya mungkin merasa tidak mampu untuk membeli kue lebaran Mm-mm. menjadi mampu untuk membeli gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya pemberian THR Mm-mm. atau kata ekonominya banyak uang yang beredar itu akan menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan akhirnya harga barang dan jasa juga ikutan naik. Kenapa bisa naik? Karena Kenapa itu? sebenarnya itu pedagang tuh kan merasa misalnya menjelang hari raya contohnya daging ayam ya atau telur ayam itu akan naik harganya ini karena Mm. pedagang tuh merasa di momen ini tuh kan Banyak yang butuh. iya Oh. stok barang ada dan Heeh. peminatnya itu pasti ada gitu. Iya. Nah, mereka tuh cenderung akan menaikkan harganya gitu. Makanya biasanya menjelang hari raya itu akan terjadi inflasi. Karena seperti itu tadi. Dampak dari pemberian THR atau beredarnya jumlah uang masyarakat. Dan faktor yang terakhir itu adalah faktor terkait impor barang. Oke. Nah, impor ini kan kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Ya. Contohnya misalnya Indonesia Mm-mm. melakukan impor beras dengan negara Thailand, Ya. Myanmar atau Vietnam. Nah, bagaimana kalau misalnya negara Thailand ini mengalami inflasi? Nah, tentunya harga beras di sana juga akan naik, Ya. ya kan? Dan importir akan mengambil beras tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal Iya. dibandingkan dengan sebelumnya. Heeh. Dan importir ini akan membawa beras tersebut ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal lagi. Nah, sebenarnya faktor terjadinya peningkatan inflasi ini tidak hanya disebabkan dari faktor dalam negeri, seperti yang Hijriah bilang tadi, Mm-mm. juga disebabkan dari faktor dari luar negeri. juga. Jadi itu, Memang berantai, Bu ya. iya benar. Hmm. Jadi itu 4 penyebab faktor utama dari inflasi yang memang sering terjadi karena 4 faktor itu tadi. Itu tadi sudah dijelaskan terkait dengan penyebab dari inflasi. Ada 4 faktor tadi ya. Yang pertama faktor demand and supply, terus peningkatan biaya produksi, jumlah uang yang beredar, dan juga impor barang. Nah, dari tadi kita sebutkan angka inflasi, terus di awal juga saya sebutkan bahwa BPS itu kan sebagai produsen data dari angka inflasi itu sendiri, Bu. Nah, kita tahu bahwa angka inflasi diproduce oleh BPS. Oke. Bisa diceritakan tidak, Bu, bagaimana ceritanya nih proses produce data inflasi ini dari nolnya, asal muasalnya itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, sampai dengan kita dapat angka inflasi itu sebesar 1,87 kayak tadi yang Ibu bilang. Bisa diceritakan, Bu? Oke. Kalau mau dijelasin dari awal sampai akhir ini tentu panjang banget. Panjang, guys. Panjang. Jadi, tapi di sini saya berusaha untuk mencoba untuk meringkas. Oke. Meringkas
Kemudian menjelaskan mungkin dengan sedikit-sedikit contoh, jadi agar bisa pendengar lain ini bisa lebih memahami lah dengan mudah gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini kan tugas dan kewenangan untuk menghitung angka inflasi kan diserahkan ke BPS BPS. sebagai instansi penyedia data gitu. Nah, BPS melakukan perhitungan angka inflasi tentunya juga perlu melakukan sebuah survei. Oh, Nah, survei yang dilakukan oleh BPS untuk memantau harga barang dan jasa itu dikenal dengan nama SHK. SHK. Iya, Panjangannya apa itu? survei harga konsumen. Survei harga konsumen. Nah, karena angka inflasi ini kan rilisnya setiap bulan, maka SHK ini harus dilakukan juga setiap bulan. Oh, begitu. Iya, benar. Jadi, dalam melakukan pemantauan harga di setiap bulannya ini, BPS perlu memerlukan daftar paket-paket komoditas apa saja nih yang akan didata. Paket komoditas itu adalah data komoditas. Jadi contoh komoditas itu seperti beras, kemudian susu kental manis, tepung terigu dan lain sebagainya. barang-barang umum yang Iya, biasa barang-barang dikonsumsi umum. masyarakat. Benar. Oh. Nah, BPS dalam menentukan komoditas itu tidak asal pilih sesuai kemauannya gitu. Oh. Jadi ada survei lagi nih yang menentukan paket komoditas apa saja yang akan digunakan gitu. Nah, survei itu dikenal dengan nama SBH gitu, survei biaya hidup. Survei biaya hidup berarti sebelum SHK ada SBH, sebelum Iya. SBH ada apa lagi? SBH jadi Oh, namanya. SBH, oh SBH sebagai yang Oke. paling awal Bu ya. Iya, benar. Oke, starting berarti dari SBH. Betul. Nah, output dari SBH itu adalah daftar paket komoditas yang paling banyak dikonsumsi. Misalnya paling di banyak Kota dikonsumsi. Palu. Oh, berarti beda-beda di Beda-beda. setiap daerah. Iya, benar. Beda-beda di setiap wilayah. Tergantung karakteristik masyarakatnya juga. Betul sekali. Nah, selain paket komoditas tadi juga akan dihasilkan data terkait nilai konsumsi dasar. Nilai konsumsi dasar. Jadi nilai konsumsi dasar itu maksudnya nilai dari barang ataupun jasa yang kita gunakan gitu. Oke. Nilainya ya. Nilainya, harganya. Harganya berarti. Iya, Nilai itu sama dengan harga. Nilai dari barang konsumsi. Nah, nilai konsumsi dasar ini akan kita gunakan angkanya untuk penyusunan angka inflasi di setiap bulan sebenarnya. Oke. Jadi udah kelihatan benang merahnya dikit ya. SHK itu kan membutuhkan daftar barang-barang atau jasa daftar mana yang komoditas. banyak dikonsumsi. Di mana daftar paket komoditasnya diperoleh dari SBH. Oke, terus. Nah, setelah paket komoditasnya ini kita peroleh, nah ini kan masuk dalam SHK kan, survei harga konsumen. Nah, BPS itu tidak hanya melakukan pengumpulan data SHK di satu lokasi. Di satu lokasi. Mungkin maksudnya masyarakat itu berpikir mengumpulkan data harga BPS pasti hanya di pasar aja kan, karena pasar itu kan tempat menjual aneka barang dan jasa ya. Nah, mungkin para masyarakat itu beranggapan bahwa data yang dikumpulkan itu hanya di pasar saja, di satu lokasi saja. Oh, yang notabene lebih murah daripada toko-toko atau apa gitu ya? Padahal sebenarnya tidak. Oh, tidak. Jadi BPS melakukan pengumpulan data itu tidak hanya di satu lokasi, tetapi di beberapa lokasi, antara lain misalnya di pasar. Di pasar? Pasar ini terbagi lagi nih. Jadi pasar tradisional, pasar modern, dan pasar online. Pasar online juga atau e-commerce. Namun di Kota Palu ini belum ada cakupan untuk pasar online-nya. Jadi hanya di kota-kota besar aja. Oh, hanya di kota-kota besar. Iya, betul. Jadi hanya pasar tradisional dan juga pasar modern. Dan selain pasar, BPS juga melakukan pendataan di outlet. Oh, di outlet itu seperti outlet. Nah, mungkin kalau toko biasa. Iya, kita beranggapan kayak outlet. Kalau di Palu ini kayak contohnya kayak outlet Gatsu ya, Gatsu outlet ya. Tapi sebenarnya konsep definisi outlet untuk SHK itu luas. Oh, begitu. Nah, outlet ini kan salah satu bentuk pedagang eceran ya, yang menjual barang atau jasa, tapi hanya di kelompok-kelompok tertentu. Misalnya seperti apotik. Oh, di apotik. Kemudian toko bakery. Toko kosmetik. Toko kosmetik juga. Nah, outlet di SHK ini juga tercakup seperti rumah sakit, itu masuk outlet. Kemudian sekolah, kos-kosan, terus praktik dokter, itu termasuk juga. Kemudian seperti rumah makan itu masuk dalam bentuk outlet gitu. Jadi memang banyak
lokasi yang harus didata itu dalam pendataan SHK ini tidak hanya di satu tempat saja gitu. Juga barang-barangnya sangat bermacam-macam sekali Bu ya. Beragam banyak. Bukan cuma barang konsumsi saja sebenarnya, barang yang kita makan tapi barang yang kita pakai, Iya. barang yang kita gunakan juga dicatat. Karena bukan hanya dalam bentuk barang saja, tapi jasa juga Oh, kita jasa catat juga. juga. Seperti jasa upah pembantu rumah tangga kan juga Oh, kita itu dicatat juga. catat, iya kita catat. Jadi emang banyak banget itu komoditas yang perlu kita pantau harganya di setiap bulannya. Oh, oke. Dan Setiap bulan Bu setiap dicatat. bulan dicatat. Bukan. Tidak boleh tidak Memang dicatat. importnya tidak main-main ini guys. Iya benar sekali, apalagi ini terkait dengan data indikator strategis Iya ya. betul, yang tiap bulan memang mesti Harus diketahui kan, wajib. dipublikasikan oleh Benar. kita gitu. Oke, jadi udah sampai di Barangnya, komoditasnya, iya dengan pasarnya kan. iya pasarnya. Nah, BPS juga ada terkait metodologi pemilihan responden. Oh oke, berarti tidak asal pilih siapa yang Enggak. mau kita data atau lokasinya di mana saja, Enggak. itu ada perhitungannya semua berarti Bu Iya ya? benar, semuanya diatur sesuai dengan SOP. Oke. Oke, ada Oke. metodologinya Oke. tersendiri. Mm-mm. Jadi mungkin masyarakat mungkin ada yang mikir ya, Mm-mm. eh, kalau BPS itu memantau harga Mm-mm. itu hanya di satu responden. Enggak, itu tidak seperti itu. Tidak benar Bagus. guys. Salah guys. Keliru. Oke, Keliru. apalagi komoditas yang kita cacah ini kan banyak ya. Iya, banyak sekali sih. Nah, aturannya dalam SHK, Ya. dalam satu komoditas itu harus diwakili oleh 3 sampai 4 responden. Satu komoditas diwakili oleh 3 responden. Oke. Misalnya komoditas beras. Komoditas beras. Komoditas beras itu harus dikumpulkan misalnya dari responden Pak Ali, kemudian Pak Sofyan, kemudian Pak Alfian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak hanya satu responden saja. Ada syarat-syarat kriteria yang harus dipenuhi sebagai responden. Memang pemilihannya proportif ya untuk memilih respondennya, tetapi Responden harus siapa ada itu? kriterianya. Nah, kriterianya itu antara lain respondennya harus memiliki bangunan yang tetap, tidak Bangunan yang berpindah-pindah. tetap. Oke. Dan yang kedua harus menjual beraneka ragam barang ataupun jasa. Dan yang ketiga ini yang paling penting, dia itu harus kooperatif sebagai Kooperatif. responden. Benar sekali. Yang Karena penting mau didata ya Bu ya. iya benar, karena pendataan ini kan setiap bulan harus di responden yang itu mulu gitu, harus di responden yang itu terus. Dalam artian kita itu harus menjaga Keberlangsungan harganya itu tidak keberlangsungan berubah-ubah. iya, Karena di responden yang sama. di responden yang sama. Oh. Jadi bisa mengganti responden, Bisa. mungkin karena ada alasan respondennya sudah pindah atau mungkin respondennya sudah tidak menjual lagi, itu bisa diganti. Akan tetapi kalau misalnya tidak dalam kondisi itu ya harus dicacah terus di responden itu. Dicacah terus. Benar Oke. sekali. Nah, itu pemilihan responden. Ada Itu lagi pemilihan nih, responden. Ada lagi ternyata guys. memilih kualitas. Kualitas itu apa Ibu? Kualitas itu seperti merek ya, merek. Merek. Misalnya beras. Kualitasnya berarti kualitas Santana, kan? Merek Santana beras. Kualitas Santana. Kualitasnya Santana. Oke. Atau beras kualitas kepala, kan Kepala. kalau di Palu kan. Ya, Cintanur. Betul. Oh, gitu. Nah, satu komoditas itu biasanya diwakili aturannya 3 sampai 4. 3 sampai 4 kualitas. Jadi udah kebayang kan berapa banyak komoditas dan kualitas yang kita cacah Iya. setiap bulannya di Kota Palu. Berarti katakanlah satu komoditas beras dicacah, kita minta datanya sama 3 responden. Yang mana 3 responden itu mesti punya 3 kualitas. Berarti 3 satu komoditas saja, 3 mesti dikali 3 lagi. Berarti ada 9. Kali-kali aja nih. Kan komoditasnya bukan cuma hanya satu ya, biar. Tapi ada banyak sekali. Banyak. Mengapa demikian? Kenapa, Bu? Biar ada keterwakilan data harganya. Oh, Jadi bisa mewakili keseluruhan harga yang ada gitu, bukan hanya diwakili dari satu responden aja gitu. Jadi bisa mewakili harga secara umum. Oke, itu dari pemilihan dari segi kualitas. Nah, kemudian Dicatat, banyak ya, panjang ya. dicatat. Ini udah diringkas loh.
Aduh. Dan kemudian pada saat BPS itu sudah melakukan pemantauan harga, tentunya ada yang namanya proses pemeriksaan. Pemeriksaan. Mm-mm. Oke. Nah, pemeriksaan data ini dilakukan biasanya oleh tenaga organik di BPS. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk memvalidasi lah, validasi data harga yang ada. Misalnya harganya naik ekstrim. Nah, ini kita perlu pertanyakan nih, ini alasannya kenapa dia bisa naik. Itu Oh. harus jelas nih alasannya. Jadi nggak asal misalnya naik terus kita biarin gitu. Enggak. Jadi harus ada alasan yang jelas. Karena pada saat kita melakukan entry data di web entry khusus itu akan ada warning, warning terkait data-data yang Harganya naik naik atau ekstrim. turun ekstrim gitu. Nah, itu tuh harus dilengkapi dengan alasan gitu. Kenapa sampai naik ekstrim tadi gitu. Mesti ada konfirmasinya dulu berarti Iya, ya. benar. Jadi harus dijelaskan secara detail gitu kenapa bisa naik. Nah, pada saat selesai melakukan pemeriksaan dan selesai di entry datanya dalam web entry, data ini akan ditabulasi Oke. dan kemudian menjelang akhir bulan, Menjelang akhir bulan setiap bulan. iya, dari BPS Pusat itu akan melakukan rekonsiliasi harga. Kata baru lagi guys, rekonsiliasi harga. Atau istilahnya ini harmonisasi harga. Tambah bingung guys, harmonisasi harga. Rekonsiliasi dan harmonisasi. Oke. Nah, yang hadir di forum ini adalah BPS Kabupaten Kota yang menjadi kota inflasi gitu. Oke, kota inflasi. Oh. Jadi kegiatannya ini bukan secara offline, tapi secara online gitu. Oh, secara online, tidak perlu datang ke Jadi suatu tidak tempat, perlu gitu ya. kita repot-repot harus ke sana lagi ke pusat untuk menghadiri rekon. Karena sekarang kan zaman teknologi kan. Iya sih, betul. Jadi udah dimudahkan lah. Nah, dalam forum itu kita akan apa ya? Cross check menjelaskan, lagi ya? Iya, Cross cross check check lagi. lagi terkait fenomena-fenomena apa sih yang terjadi di daerah. Gitu. Berarti Nah, berlapis-lapis memang Bu. Memang tahapnya saringannya itu banyak ya. Itulah sampai menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi BPS. Prosesnya panjang. Oke. Oke, lanjut tadi hasil rekon ini akan disaring lagi data-data yang naik ekstrim, penjelasannya seperti apa, ini akan ditampung oleh pusat. Dan setelah data tersebut dirasa sudah cukup untuk dipublikasikan, maka datanya akan dikirim ke kabupaten kota. Jadi angka inflasi ini sebenarnya bukan kabupaten kota yang hitung ya, karena di sini kita masih dihitung oleh BPS pusat atau BPS RI gitu. Jadi BPS kabupaten kota tanggung jawabnya untuk merilis, jadi menyusun data naskahnya dan juga merilisnya. Jadi di setiap bulan setelah angkanya diterima, BPS kabupaten kota ini akan menyusun yang namanya naskah BRS. BRS itu adalah BRS itu singkatan dari berita resmi statistik. berita resmi statistik. Dan selain dalam bentuk BRS juga dalam bentuk infografis. BRS itu seperti tabloid atau majalah seperti itu. Iya, seperti itu bentuknya. Kalau misalnya pengen tahu kayak gimana bentuk BRS sih bisa di-download gratis ya di webnya BPS. Kalau di Kota Palu itu webnya palukota.bps.go.id. Jadi di situ kita bisa akses data, mau data apa saja dan gratis loh, nggak bayar gitu. Jadi kita nggak perlu datang capek-capek lagi ke kantor BPS gitu. Kita tinggal langsung masuk ke websitenya BPS aja gitu. Terus kita bisa search karena di website itu kan ada menu search ya. Kita tinggal search aja tuh data apa aja yang kita inginkan, pasti akan keluar gitu history datanya. Jadi seperti itu. Lengkap sekali berarti di Lengkap. palukota.bps.go.id. Dan rilisnya pun kita lakukan secara online. Rilis angka inflasi. Rilis angka inflasi setiap bulan. Dan yang kita undang itu tidak hanya wartawan, tetapi juga instansi OPD dan juga mungkin masyarakat yang mau mengetahui terkait dengan angka inflasi itu bisa diakses di YouTube BPS Kota Palu ya, karena rilis inflasi tiap bulannya kita share juga melalui akun media YouTube BPS Kota Palu yang namanya BPS Kota Palu, bisa dicari di YouTube BPS Kota Palu. Iya, seperti itu perjalanan sampai munculnya angka inflasi.
Berarti mulai kalau dari bisa saya catat ya, berarti dari awal perencanaan sampai akhir itu awalnya paling awal tuh dari SBH dulu, Mm-mm. terus kita mendata di SHK. Iya. Nah, yang data itu siapa Ibu? Nah, Apakah pegawai seperti Ibu ini atau seperti Mas Alfian atau seperti siapa atau oke. siapa? Karena yang kita data ini komoditasnya banyak ya. Tentu kalau Heeh. kita hanya menggunakan tenaga organik tidak akan eh, cukup gitu. Oleh karena itu BPS Kota Palu mempercayakan untuk kegiatan pemantauan harganya itu pada mitranya, mitra Mitra, statistik. mitra Iya, di statistik. PPS Kota Palu ini kita punya mitra statistik yang memang kita gunakan tenaganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan data di lapangan gitu. Oh, Jadi tenaga organik ini mempunyai tugas untuk sebagai mendampingi supervisor begitu Bu? supervisor, kemudian sebagai pengawas Pengawas juga. lapangan. Oh. Jadi tugas dari tenaga organik seperti itu. Namun untuk kegiatan pencacahan lapangan ini Heeh. dikerjakan oleh mitra statistik. Mitra statistik yang pastinya dilengkapi sama pengetahuan-pengetahuan tentang. Iya, tentunya karena sebelum melakukan pengumpulan data itu pasti adanya pelatihan Oh, ataupun briefing untuk briefing ya. merefresh kembali atau Paling minimal briefing atau tidak pelatihan pelatihan. petugas. Iya. Normalnya sih biasa pelatihan besarnya itu dilaksanakan setiap setahun sekali Oh, setiap gitu. tahun sekali. Itu untuk pelatihan resminya ya, pelatihan besarnya. Kalau untuk briefingnya itu bisa dilakukan kapan saja gitu Mm-mm. sebenarnya. Oke. Berarti memang mereka yang turun ke lapangan, ke pasar, ke toko-toko, Benar. kemana semua itu kan tempat pendataannya, mereka yang kumpulkan datanya terus dikumpulkan ke kita seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau mau disimpulkan, berarti inflasi itu memang adalah suatu hal yang normal terjadi maupun deflasi ya. Yang penting masih berada di takaran yang bisa dikendalikan Iya, seperti itu. benar. Dan penyebab dari inflasi itu sendiri memang ada berbagai macam, tadi sudah disebutkan ada 4, gitu, terkait demand and supply, terus peningkatan biaya produksi, jumlah uang yang beredar, serta impor barang. Dan memang perjalanan dari angka inflasi itu sendiri tidak hanya tercipta ataupun terproduksi dalam satu waktu saja, tetapi ada proses yang mendahuluinya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Astuti, itu tahapannya adalah yang pertama dari SBH atau survei biaya hidup, kemudian setelah itu ada SHK, setelah sebelumnya ditentukan paket komoditasnya Iya, apa saja Bu ya. betul. Kemudian ada SHK, itu di situ ada tahap pengumpulan data oleh mitra statistik, terus di entry datanya, divalidasi lagi, terus ada rekonsiliasi lagi, sampai dengan terakhir kita melakukan rilis Iya, yang kita lakukan di setiap bulannya di YouTube BPS Kota Palu. benar sekali. Oh, seperti itu. Seperti Jadi itu. setiap bulan memang kita juga melakukan rilis angka inflasi bulanan Bu ya. Iya, pasti. Oke, Pasti jadi tiap bulan rilis angka inflasi. oke. Jadi mungkin buat teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin membutuhkan angka inflasi gitu ya, bisa setiap bulan di awal bulan Bu, Awal bulan. di awal bulan hari kerja itu bisa mantengin YouTube BPS Kota Palu setiap jam 2 siang. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya bahasan kita Ibu. Baik. Tentang inflasi setelah sebelumnya kita membahas banyak sekali mulai dari proses awalnya terus inflasi itu apa, pentingnya seperti apa sampai dengan tahap publikasi angka inflasi di BPS Kota Palu. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton episode bisik-bisik kali ini bisa mendapat pemahaman yang lebih mendalam terkait inflasi itu seperti apa, khususnya inflasi di Kota Palu. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sri Astuti yang Sama-sama. sudah membantu sharing-sharing terkait dengan inflasi yang ada di Kota Palu. Oke, teman-teman semuanya, saatnya kita say goodbye. Nantikan episode bisik-bisik atau bincang asik bicara statistik di YouTube BPS Kota Palu selanjutnya. Bye-bye. Hai.